Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita sehat semua ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sudah siap semua ya mau belajarnya? Sebelum kita mulai belajarnya, Ibu akan mengecek kehadiran. Hadir semua hari ini? Tidak? Ada yang nggak masuk ya? Siapa yang tidak masuk? Denny. Siapa? Denny dan Aita. Denny Agustian. Ya. Apa keterangannya? Apa? Terus siapa lagi? Kita Sari. Ya. Apa keterangannya? Sakit. Oke, 2 orang yang nggak masuk. Berarti ini ada 12 orang yang siap belajar untuk hari ini. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data, yaitu modus. Ini untuk modus ini tujuan pembelajarannya itu adalah kita akan belajar dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Oke? Dengan berbasis 4C, literasi dan PPK, serta diskusi tanya jawab dengan bantuan PPT dan LKPD. Jadi kalian dituntut untuk bisa menentukan ukuran pemusatan data, yaitu modus, yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan tepat. Kemudian kalian juga harus bisa menganalisis ukuran pemusatan data, yaitu modus, yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan cermat. Dan yang ketiga, kalian harus bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan benar. Oke, itu tujuan pembelajaran kita. Oke, manfaat dari belajar modus itu kalian bisa tahu data yang paling sering muncul. Kata teman kita kan modus itu adalah nilai yang sering muncul. Jadi kalian bisa mengetahui dengan belajar modus, tahu nilai yang paling sering muncul atau nilai yang tertinggi, atau bisa berita yang sering muncul seperti sekarang ini ya. Berita yang lagi hangat-hangat yang sering diberitakan apa? COVID. Oke ya. Nah, untuk mempelajari modus ya, kalian juga harus memahami materi yang sebelumnya. Artinya ada materi prasyarat yang harus kalian pahami, yaitu tentang tabel distribusi frekuensi dan histogram. Ada yang masih ingat apa itu tabel distribusi frekuensi? Iya, Saludin. Tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang menjadikan data-data dan frekuensi untuk menentukan modus. Oke, bisa ya? Oke. Nah, kalau sekarang perhatikan video yang akan Ibu tayangkan berikut ini. Silakan diamati ya dengan seksama. Nanti Ibu tanya nih, apa video yang kamu simak itu? Apa isinya? Tim di 416 kabupaten kota telah terpapar virus corona. Pemerintah mengimbau masyarakat bersama-sama memutuskan rantai COVID-19 dengan menjalani norma hidup baru atau new normal berbasis pola hidup bersih dan sehat. Data gugus tugas menunjukkan jumlah total kasus positif corona di Indonesia pada 1 Juni telah mencapai 26.940 pasien. Ada tambahan kasus baru COVID-19 467 orang. Oke, sudah diamati videonya? Sudah ya? Apa yang kamu peroleh dari video yang ditayangkan tadi? Mengetahui jumlah kasus data COVID. Mengetahui data dari kasus COVID. Oke, ada yang lain?
Data apa yang diketahui? Ya, silakan. Yang data yang dibahas itu tentang pertama itu positif COVID, Ya. yang kedua itu yang kasus sembuh, dan yang ketiga ini kasus meninggal. Iya. Oke, pintar ya. Jadi, yang di sini yang dibahas itu benar kasus COVID-19. Apa yang data yang diketahui itu tentang kasus positifnya, kemudian kasus sembuh, kemudian kasus meninggal. Oke, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok. Satu kelompok itu akan terdiri dari 4 orang, ya. Nanti ini Ibu akan bagi kelompoknya. Kelompok 1 itu Ajeng Kartini Zili Putri, kelompok 2 masih kelompok 1 ya. Kemudian yang kedua Anggi Juliana, kemudian yang ketiga Dinda Agustina Pertiwi, dan yang keempat Hida Oktariani. Silakan bergabung dengan kelompok yang sudah Ibu tentukan itu. Oke, sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah ya. Nah, ini Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan dalam kelompoknya masing-masing. Oke ya. Nah, silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya itu tentang modus data berkelompok. Oke, silakan dikerjakan. Nanti kalau ada pertanyaan ya yang kurang paham atau mengalami kesulitan dalam mengerjakan LKPD, silakan ditanyakan. Untuk kelompok 1 sudah selesai dikerjakan? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke, kalau sudah ya, kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Untuk permasalahan 1, kelompok mana nih yang mau maju nih? Oke, silakan kelompok 2. Kami akan mempresentasikan permasalahan yang pertama. Menganalisis ukuran pemusatan data modus yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Permasalahan 1, ilustrasi. Usari adalah seorang bidan di suatu puskesmas. Dari pendataan usia pengguna sektor KB diperoleh data sebagai berikut. Oke, dari data tersebut kita bisa peroleh frekuensi kelas modus itu 6, interval kelas modus itu 6, tepi bawah kelas modus 28,5, panjang kelas itu 6, dan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya itu 2. Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya itu 3. Nah, kita tinggal masukkan rumus di sini. MOL ditambah B1 per B1 ditambah 2 dikali P, dan hasilnya itu adalah 30,9. Jadi modus data di atas adalah 30,9. Oke, ini kelompok lainnya. Ini adalah hasil kerja dari kelompok 2. Untuk permasalahan 1 selesai ya. Sekarang kita lanjut ke permasalahan 2. Kelompok mana nih yang mau maju? Oke, kelompok 1 ya. Oke, silakan kelompok 1. Dari tabel tadi, kan kalian juga udah punya tuh. Nah, dari tabel tadi, frekuensi kelas
Jadi bisa langsung kita isi. Untuk tepi bawah kelas modus 69,5 ditambah dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, yaitu D1 kan 9, terus ditambah 3 untuk yang di bawahnya, terus dikali dengan 5, yaitu panjang kelas modus 69,5. Kenapa bisa jadi 9/9 ditambah 3 dikali 5 hasilnya 45/12? Karena 9 dikali 5 itu hasilnya 45, terus 9/3 itu hasilnya 12, dan 45/12 itu hasilnya 3,75. Jadi bisa langsung kita lihat hasilnya itu 73,25. Sekian pemaparan presentasi kami. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Semuanya sudah kita bahas. Sekarang apa yang bisa kita simpulkan dari materi kita hari ini? Bu, Ya, kesimpulannya itu kalau modus itu nilai yang paling sering muncul atau nilai yang paling tinggi. nilai yang paling tinggi. Bagaimana kita menentukan nilai modus dari data berkelompok? Menggunakan rumus. Apakah dengan menggunakan rumus kita bisa langsung menentukan nilainya atau kita cari dulu data-data yang berkaitan dengan rumus tersebut? Ya, cari dulu apa data-data yang harus kita cari untuk menentukan modus? Di bawah. Di bawah. Yang kelas. Frekuensi yang terus dikurang. Frekuensi sebelumnya. Oke, paham ya? Ya, paham. Mudah ya untuk materi modus? Sudah. Oke. Sekarang apa yang telah kamu dapatkan dari mempelajari modus? Bu, Ya, dari materi modus ini kami bisa mendapatkan cara mencari modus itu seperti apa dan bagaimana prosesnya. oke. Yang lain? Kurang lebih seperti itu. Oke, sudah. Berarti dengan mempelajari modus kita akan mengetahui data apa sih yang sering muncul, iya kan? Ya. Data apa yang nilainya paling tinggi atau paling banyak, itu yang bisa kita pelajari dari modus. Oke, nah sekarang ibu ada soal nih, ada satu soal saja yang harus kalian kerjakan tentang modus. Ya, jangan lupa tulis nama dan kelasnya ya. Kemudian kerjakan soalnya. Selesai? Oke, kalau selesai silakan dikumpulkan. Oke, silakan dikumpul. Nggak usah, silakan dikumpul. Oke, sudah selesai semua ini ya? Sudah. Oke, kalau sudah kita cukupkan pelajaran kita hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan ya, karena ini masih pandemi. Tetap patuhi protokol kesehatan. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data. Oke? Ya, jangan lupa dipelajari itu yang pertama tentang simpangan rata-rata. Oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum.